Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 10 MIPA Matematika Peminatan. Materi sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu mengenai persamaan eksponensial. Sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu yang nomor 1, 2, dan 3. Yang kita lanjutkan sekarang yaitu nomor 4. Yang nomor 1 mengenai persamaan eksponen, yaitu bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan 1. Yang nomor 2 adalah bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Sedangkan yang nomor 3 bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kita lanjut yang keempat, yaitu persamaan eksponen yang bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang bentuk yang keempat ini adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini sedangkan bilangan pokoknya, A ini dengan yang ruas sebelah kanan itu sama-sama A, bilangan pokoknya sama, lalu pangkatnya yang berbeda. Tetapi pangkatnya, kedua pangkat ini memuat variabel, misalnya variabel x, memuat ada x di atasnya ini. Ya, sedangkan di bawahnya adalah bilangan pokoknya sama. Jika bentuknya seperti ini, coba kita lihat penjabarannya. Himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dapat ditentukan dengan menggunakan sifat berikut. Jika bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan catatan A harus besar dari 0. Ini bilangan pokoknya harus besar dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1, berarti lebih dari 1. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Berarti ini bilangan pokoknya kita coret, tinggal pangkat sama-sama dengan pangkat. Ya, itu ya. Kalau bentuknya seperti ini, ya bilangan pokoknya kita coret saja langsung. Kalau sama, langsung aja pangkat sama-sama dengan pangkat. Lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, ini kebetulan soalnya saya buat 3 buah. Ya, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan eksponen berikut. Yang nomor 1, 2 pangkat 2 X ditambah dengan 1 sama dengan 2 pangkat 4X dikurang dengan 7. Ini bilang pokoknya sudah sama ya. Nanti kita samakan saja pangkat sama dengan pangkat. Yang nomor 2 yaitu 3 pangkat 4X ditambah dengan 8 sama dengan ini 9 pangkat X ditambah dengan 6. Ini bilang pokoknya belum sama. Nanti kita samakan bagaimana caranya. Yang nomor 3 yaitu 12 pangkat min X ditambah dengan 7 sama dengan akar 144 pangkat 2X ditambah dengan 1. Nanti ini bilang pokoknya juga berbeda, ada akar lagi, nanti kita selesaikan ya. Yang nomor 1 ini sangat gampang sekali sebenarnya ya. Nomor 1 adalah 2 pangkat 2x ditambah dengan 1 sama dengan 2 pangkat 4x dikurang dengan 7. Jadi cara penyelesaiannya, ini bilang pokoknya sudah sama, maka kita coret bilang pokoknya, tinggal pangkat sama dengan pangkat. Maka pangkat di ruas kiri yaitu 2x ditambah dengan 1. Sedangkan pangkat di ruas kanan adalah 4x dikurang dengan 7. Ya, kalau sudah seperti ini, maka yang ada variabel x-nya kita kumpulkan di sebelah kiri dan tidak ada variabelnya kita kumpulkan di sebelah kanan. Tentunya nanti 4x ini kita pindahkan sebelah kiri. Kalau memindahkan ini berarti kalau pindah plus jadi min dan min jadi plus. Berarti ini kalau kita pindahkan jadinya adalah min 4 sebelah kirinya jadinya. Yang 2x-nya turun, lalu yang ini 4x kalau pindah ruas jadinya min 4x. Sama dengan, lalu yang satunya pindah ruas ke sebelah kanan ya, berarti min 7-nya turun dulu ya, ini plus 1 dipindah ruas jadinya min 1. Berikutnya ini ada 2x dikurang dengan 4x ya, 2x dikurang dengan 4x. Nanti kalau masih bingung kita abaikan saja x-nya dulu, berarti 2 dikurang dengan 4. 2 dikurang dengan 4 hasilnya adalah min 4, min 2 ya, min 2, maka hasilnya adalah min 2x. Sama dengan ini min 7 dikurang dengan 1. Ini ada minnya 7, ada minnya 1. Berarti minnya jadinya min 8. Maka hasilnya adalah min 2x sama dengan min 8. Lalu untuk memindahkan min 2x ini perkalian. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Maka x sama dengan min 8 dibagi dengan min 2. Maka x sama dengan ini min 8 dibagi dengan min 2 hasilnya adalah 4. Kenapa plus 4 jadinya? Kalau min dibagi min maka hasilnya adalah plus. Ya, 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Ya, sangat mudah sekali. Kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2 ini bilang pokoknya berbeda. Ya, kita lihat pembahasannya. Yang nomor 2, 3 pangkat
4x ditambah dengan 8 sama dengan 9 pangkat x ditambah dengan 6. Jadi permasalahannya adalah 9 ini. Kalau 9 ini bisa kita robah, 9 itu kita robah jadinya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan hasilnya adalah 9. Nah ya, kalau sudah seperti ini bilang pokoknya sama. Maka ini yang ininya turun dulu, 3 pangkat 4x ditambah dengan 8 sama dengan ini 9 berubah jadi 3 pangkat 2. Yang pangkat ini kita tetapkan dulu, masih turun saja, jadinya x ditambah dengan 6. Kalau sudah seperti ini, ya ini tetap turun dulu ya penyelesaian berikutnya. 3 pangkat 4x ditambah dengan 8 sama dengan ini kita kalikan ke dalam. 2 dikali dengan x hasilnya adalah 2x. 2 dikali dengan 6 hasilnya adalah 12 ya. Hasilnya seperti ini, 3 pangkat 4x ditambah dengan 8 sama dengan 3 pangkat 2x ditambah dengan 12. Kalau sudah seperti ini, sudah sama dengan bentuk yang tadi. Kalau sudah bentuk yang tadi, maka bilang pokoknya sama, maka kita coret bilang pokoknya, tinggal pangkat sama-sama dengan pangkat. Ya, jadi pangkat ini yang sebelah kiri, 4x ditambah dengan 8. Sama dengan, ini yang ruas sebelah kanan itu 2x ditambah dengan 12. Kalau sudah seperti ini, x sama x kita kumpulkan, yang tidak ada variabel x-nya sesama tidak ada variabel x-nya. Tentunya yang ini turun dulu 4x, ini 2x-nya pindah ruas, ini adalah plus, maka pindah ruasnya adalah min. Jadinya min 2x sama dengan ini 12-nya turun, lalu 8-nya plus pindah ruas jadinya min 8. Lalu ini 4x dikurang dengan 2x. Ya, kalau bingung x-nya kita abaikan dulu, 4 dikurang dengan 2 hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2x. Sama dengan 12 dikurang dengan 8 hasilnya adalah 4. Kalau bentuknya seperti ini, 2-nya pindah ruas jadinya pembagian, karena dia perkalian menjadinya pembagian. Maka x sama dengan 4 dibagi dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 2. Nah, yang nomor 3 ini sedikit karena ada akarnya, yang ini juga 144 ya. Baik, kita selesaikan terlebih dulu satu persatu dulu. Karena ini bilang pokoknya adalah 12 pangkat min x ditambah dengan 7 ya, sama dengan, maka 144 kan bisa kita pangkatkan. Ya, kalau kita pangkatkan didapat adalah 12 pangkat 2, yaitu 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Berikutnya ini 12, ini 144 turunnya adalah 12 pangkat 2 ya. Ya, ini pangkat yang di sini tetap dulu, turun dulu, berarti 2x ditambah dengan 1. Kalau sudah seperti ini, lalu ini 2-nya kita kalikan ke dalam. Ini turun dulu, 12 pangkat min x ditambah dengan 7 sama dengan ini, akarnya tetap dulu. Ini kita kalikan ke dalam, berarti 12 pangkatnya 2 kali 2x sama dengan 4x, 2 dikali dengan 1 sama dengan 2, tandanya tetap aja. Kalau sudah seperti ini, ini turun dulu. Ini kita merubah akarnya. Kalau merubah akarnya, yaitu kita buat per 2, berarti akarnya hilang. Karena akar ini adalah pangkat setengah. Ya, kalau pangkat setengah berarti dibagi dengan 2. Maka 12 pangkat, ya ini yang di atas ini kita bagi dengan 2, berarti 4x ditambah dengan 2 dibagi dengan 2. Kalau sudah seperti ini bilang pokoknya sama. Kalau sudah sama berarti kita coret bilang pokoknya. Tinggal lagi pangkat yang sebelah kiri dengan pangkat yang sebelah kanan. Pangkat yang di sebelah kiri kita turunkan terlebih dahulu, min x ditambah dengan 7 sama dengan, ini pangkat sebelah kanannya adalah 4x ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 ya. Kalau bentuknya seperti ini, mudah sekali caranya. Ini 4x dibagi dengan 2, yang 2-nya juga dibagi dengan 2, satu-satu kita bagi ya. Ya, ini pindah dulu ke bawah ya, min x ditambah dengan 7 sama dengan ini 4x dibagi dengan 2. Kalau bingung x-nya kita abaikan dulu, 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Baru turun x-nya, berarti 2x. Ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Kalau sudah seperti ini, maka yang x kita kumpulkan sama x, yang tidak ada x-nya kita kumpulkan sama tidak ada x-nya. Lalu berikutnya, ini min x-nya turun dulu. Yang ini 2x, kalau pindah ruas menjadinya min 2x. Berarti min x dikurang dengan 2x sama dengan, satunya turun dulu, ini plus 7. Kalau pindah ruas jadinya min 7. Ini min x dikurang dengan 2x. Kalau bingung, ini angkanya ada 1, nanti x-nya kita abaikan dulu. Ini ada 1, berarti min 1 dikurang dengan 2, berarti ada 3 minnya, berarti min 3x sama dengan, ini berikutnya 1 dikurang dengan 7, 1 dikurang dengan 7 berarti adalah min 6 ya, 1 kurang 7 berarti min 6. Berikutnya x-nya sama dengan, ini min 3-nya kalau pindah ruas jadinya pembagian, berarti x sama dengan min 6 dibagi dengan min 3.
Ya, min 6 bagi dengan min 3 hasilnya adalah 2. Min bagi min hasilnya plus. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Ya, itu mengenai bentuk pangkat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dan yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir ya, dari bentuk eksponen, yaitu ini A dalam kurungnya A pangkat fx kuadrat ditambah dengan B dalam kurungnya A pangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0. Jika bentuknya seperti ini, ya, ini bisa kita misalkan, yang ini kita misalkan sebagai dengan Y, ya, terserahlah kita memisalkannya. Ini di sini kita misalkan sebagai Y dulu ya. Kalau kita misalkan sebagai Y, ininya kita misalkan sebagai Y. Ininya juga sebagai Y. Nah, ya, bagaimana bentuknya ini? Kita misalkan Y sama dengan A pangkat fx. Jadi A pangkat fx ini kita misalkan sebagai Y. Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini. Ya, A-nya tetap ya A. Ini fx-nya kita ganti dengan Y, berarti Y kuadrat ditambah dengan B. Lalu ini A pangkat fx-nya juga diganti dengan Y ditambah dengan C-nya tetap sama dengan 0. Maka bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, maka mengingat kembali yaitu mengenai persamaan kodrat. Sebenarnya persamaan kodrat itu Anda pelajari di kelas 10 juga di matematika wajib ya. Ya, mungkin sudah Anda pelajari mengenai persamaan kodrat. Kalau bentuknya seperti ini, itu ada 3 penyelesaiannya. Persamaan ini merupakan persamaan kodrat dalam variabel Y. Ini karena Y, kalau nanti X ya X. Ini karena variabelnya Y ya, berarti Y ya. Untuk menyelesaikan persamaan kodrat dapat digunakan cara, ini ada 3. Yang pertama tentunya cara memfaktorkan. Berikutnya yang kedua adalah melengkapi bentuk kodrat. Yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Ya, ada 3. Kalau pertama tentunya kita kerjakan dengan memfaktorkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa baru melengkapi bentuk kodrat atau melengkapi kodrat sempurna namanya. Yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Berikutnya langsung ke contoh soal. Ini kita coba 2 buah contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan eksponen berikut. Yang pertama adalah 3 pangkat 2x dikurang dengan 4 dikali dengan 3 pangkat x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Yang nomor 2 adalah 2 pangkat 2x dikurang dengan 4 dikali dengan 2 pangkat x ditambah dengan 4 sama dengan 0. Kalau di sini yang bisa kita misalkan adalah yang ini 3x-nya. Ya, 3x-nya nanti kita misalkan sebagai Y. Ya, Y juga boleh, nanti A juga boleh sebagai, ya terserah kita memang menggunakan, kita misalkan variabelnya apa. Lalu yang ini bisa nanti kita misalkan sebagai Y-nya adalah 2x, 2 pangkat x ya, 2 pangkat x sebagai Y-nya. Ya, coba kita lihat pembahasannya. Yang nomor 1, bentuk soalnya ini ya, 3 pangkat 2x dikurang dengan 4 dikali dengan 3 pangkat x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Langkah pertamanya adalah kita misalkan ya, kita bentuk ini dulu, kita masukkan biar nanti terarah ke dalam bentuk 3 pangkat x-nya. Nanti ini kita rubah aja ke dalam, berarti 3 pangkat x di luarnya 2 ya pangkatnya. Berarti 3 pangkat x pangkat 2 dikurang dengan 4 dikali dengan 3 pangkat x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ya, merubah ini saja ya. Itu langkahnya. Kalau sudah seperti ini, nampak ini baru terarah nih. Ini bentuknya 3 pangkat x, ini juga 3 pangkat x. Ya, kita misalkan 3 pangkat x-nya sama dengan y, atau y sama dengan 3 pangkat x. Kalau bentuknya seperti ini, kita misalkan y-nya sama dengan 3 pangkat x, berarti ini dirubah jadi y, jadinya y kuadrat. Ya, ini y kuadrat dikurang dengan 4. Ini jadinya y, berarti 4y ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini merupakan bentuk persamaan kodrat. Bentuk persamaan kodrat sebenarnya di soal sebelumnya juga sudah dibahas bagaimana mencari persamaan kodrat itu dengan cara memfaktorkan. Ya, memfaktorkan. Terlebih dulu kita perhatikan yang C-nya yang paling belakang ini adalah 3. Kita cari faktor dari 3, nanti jumlah dari faktor itu adalah min 4 kalau kita jumlahkan hasil dari faktornya. Kalau 3 ini faktornya sebenarnya banyak ya. 3 kali 1, 3 kali 1 ya. 3 kali 1 berapa lagi? Ya, cuman 3 kali 1 ya, atau 1 kali 3. Atau ini min 3 kali min 1 ya. Min 3 kali min 1, min kali min kan plus. 3 kali 1 berarti 3. Berarti min 3 kali min 1 hasilnya adalah 3. Ini merupakan faktor jika kita jumlahkan adalah min 4.
Jika kita faktorkan ini min 3, ya kalau kita jumlahkan hasilnya di sini. Kita faktorkan 3, kalau kita jumlahkan hasil faktornya adalah 4. Yang ini dari sini, yang 4 ini dari sini, ya. Kalau seperti ini, berarti ini ada min 3 dengan min 1. Berarti Y dikurang dengan 3, lalu kita buat kurung seperti ini ya. Lalu Y dikurang dengan 1 sama dengan 0. Berarti ini Y1-nya sama dengan 3. Kita ganti aja cara mencari hasilnya ya. Kalau dia plus berarti min jadinya, kalau min jadinya plus. Ya, berarti Y sama dengan 3. Berikutnya Y sama dengan 1. Ini kita anggap sebagai Y1, lalu ini kita anggap sebagai Y2. Kalau sudah seperti ini, kita balikan lagi. Jadi, kita misalkan tadi kan Y sama dengan 3 pangkat X. Ya, kita kembalikan ke sana. Berarti 3 pangkat X sama dengan Y. Ini kita anggap Y1 ini. Ya, ini dari sini ya. Nah, Y1. Berarti 3X sama dengan Y1-nya berapa tadi? 3. Berarti 3X sama dengan 3. Maka 3X sama dengan, kalau 3 ini kan mempunyai pangkat 1 di sini. Ya, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Ini bilang pokoknya sudah sama. Tinggal pangkat sama pangkat. Berarti X sama dengan 1. Atau ini disebut dengan X1 sama dengan 1. Ya. Dapat 1. Yang nomor 2, yang berikutnya adalah kita misalkan yang kedua, ini yang baru yang sini ya. Yang berikutnya adalah Y2. Y2-nya adalah 1. Caranya sama, Y sama dengan 3 pangkat X. Kita misalkan kita balikan lagi. Berarti 3 pangkat X sama dengan Y2. Berarti 3 pangkat X sama dengan Y2-nya adalah 1. Ya, 3 pangkat X sama dengan, kalau 1 itu bisa kita pangkatkan, yaitu 3 pangkat 0. Ya, 3 pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. Ya, jadi 1 itu sama dengan 3 pangkat 0. Berarti ini bilang pokoknya sudah sama, kita coret, lalu X sama dengan 0 atau X2 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah, kita urutkan ya dari 0 dulu, 0 angka terkecil dulu, 0 dengan 1. Ya, itu penyelesaian untuk nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2, ini hampir sama saja dengan yang nomor 1, tapi angkanya saja yang berbeda. Yang berikutnya adalah 2 pangkat 2X dikurang dengan 4 dikali dengan 2 pangkat X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Ini sama dengan tadi, kita balikan dulu 2 pangkat X biar lebih terarah dia. 2 pangkat X, ini pangkatnya 2, dikurang dengan 4 dikali dengan 2 pangkat X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Ini kita misalkan ya, kalau yang tadi 3 pangkat X, kalau yang ini adalah kita misalkan angka di sini berarti 2 pangkat X atau Y sama dengan 2 pangkat X. Kalau Y 2 pangkat X-nya kita misalkan sebagai Y, maka bentuknya seperti ini. Ya, ini berarti jadi Y, berarti Y kuadrat ya, dikurang 4. Ini 2 pangkat X, berarti jadinya Y, 4Y ditambah dengan 4 sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, kita patokan yaitu 4-nya. Kalau 4, faktor dari 4 ya bisa 2 kali 2, min 2 kali min 2, 4 dikali dengan 1, yaitu faktor dari 4 ya. Tetapi kita cari yang jumlahnya, jumlah dari faktor itu adalah min 4. Kalau kita jumlahkan faktornya adalah min 4. Berarti yang kita pakai adalah min 2 dikali dengan min 2. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. Kalau kita kalikan hasilnya ini, kalau kita jumlahkan hasilnya yang ini. Ya, kalau kita kalikan 4, kalau kita jumlahkan adalah min 4. Maka kita buat kurungnya, berarti Y dikurang dengan 2 dengan Y dikurang dengan 2 sama dengan 0 karena dia sama ya. Berarti Y1-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan 2. Jadi berikutnya Y sama dengan 2 pangkat X. Kita kembalikan ke misal tadi ya, Y sama dengan 2 pangkat X. Maka 2 pangkat X sama dengan Y1, atau kita balikan ya, Y1 berarti 2 pangkat X sama dengan Y1-nya adalah 2, maka 2 pangkat X sama dengan, kalau 2 ini mempunyai pangkat adalah 1 di sini ya, berarti 2 pangkat 1, maka X-nya sama dengan 1 atau X1-nya sama dengan 1. Berikutnya juga sama, ini sama saja sebenarnya, 1 saja dibuat juga boleh. Ini kebetulan 2 saya buat ya, sama saja. Y sama dengan 2 pangkat X, maka 2 pangkat X sama dengan Y2-nya adalah 2. Ya, 2 ya, berarti 2X, 2 pangkat X sama dengan 2, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Ini bilang pokoknya kita coret, maka X sama dengan 1 atau X2-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya boleh 1 saja kita buat, karena ini salah buat ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, ini adalah 1 ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan eksponen yang bentuk yang nomor 4 dan nomor 5. Ya, jika ada
permasalahan, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh diisi pada kolom komentar. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.